Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa S1 Manajemen Universitas Dinamika. Di sini kami akan menjelaskan tugas studi kelayakan bisnis yang bertema BMC atau Business Model Canvas. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fauzan Bagas, Febrian Novel Safli, Widya Asih Rahayu, Muhammad Arnolud Jidawabrata, dan Muhammad Lutfi Afandi. Halo, selamat siang. Nama saya Muhammad Lutfi Afandi. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari bisnis model Canvas. Untuk yang di sini saya akan menjelaskan sebuah gambar. Ya, ini tentang kebutuhan e-commerce, online shopping dan offline shopping. Maksud dari sini adalah ketika para penjual menyediakan kebutuhan setiap konsumen. Lalu dari semua kebutuhan setiap konsumen itu kita iklankan atau pasarkan lewat e-commerce dan website, atau kita jual langsung on the spot atau di tempat, semisal pasar atau kita titip ke orang, ke supermarket ataupun penjual. Lalu di situ ada opsi pembelian bagi konsumen, yakni online shopping dan offline shopping. Lalu bagaimana perencanaannya, bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas langsung. What will we do? Yakni di sini ada 4. Pengantar dari BMC, contoh dari BMC, kerangka BMC, dan ide BMC. Untuk yang pertama, pengantar BMC. Bisnis model Canvas itu apa sih? Lalu cara penggunanya gimana sih? Manfaatnya apa sih? Ya, di sini saya akan menjelaskan. Yang dimaksud bisnis model Canvas ini secara sederhananya yakni proses bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan dan mendapatkan value yang dari value yang diciptakannya secara berkelanjutan, atau bisa lebih simpelnya ini sebuah pengusaha membuat value dan mendapatkan keuntungan dari value tersebut, intinya itu. Lalu di sini cara penggunaan BMC. Cara penggunaan BMC di sini adalah kita tinggal menggambar pada kanvas atau kertas, lalu kita membuat model-model kotak-kotak yang di situ ada resource-nya yang terdiri dari 9, dan di sini kita juga akan menjelaskan dari kerangka BMC sendiri dan juga ide BMC dari bagaimana cara merumuskan BMC. Untuk yang pertama, customer segments, yakni kita akan menjelaskan siapa konsumen Anda, seperti apa deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan, lalu bagaimana karakteristik mereka, apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Lalu yang kedua adalah value proposition. Di sini kita akan menjelaskan solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda. Produk Anda ini paling menarik bagian mananya. Lalu apa yang membuat konsumen itu tertarik dengan barang Anda dan menggunakan value Anda. Lalu yang ketiga adalah channel. Di sini bagaimana cara value tersebut atau cara agar value atau solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen di sini. Lalu yang keempat, customer relationship. Bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Lalu yang kelima adalah revenue stream. Di sini bagaimana cara bisnis itu menghasilkan uang dari value yang kita tawarkan. Lalu keenam, key activities. Apakah aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis tersebut itu menciptakan value proposition-nya. Lalu yang ketujuh adalah key resource. Apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value.
Yang kedelapan adalah gate partnership. Siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif? Dan yang terakhir adalah cost structure. Apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan? Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh BMC dari Gojek, perusahaan Gojek. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan customer segment. Di sini customer segmentnya ini terdiri dari pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi melek internet. Lalu yang selanjutnya adalah value proposition. Di sini value proposition dari perusahaan Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Lalu yang selanjutnya adalah channel. Channel di sini aplikasi Gojek, iklan billboard, dan testimoni pengguna. Lalu selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship dari perusahaan Gojek ini adalah diskon dan promo, email newsletter, dan aplikasi kaya fitur. Lalu selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream di sini adalah pengguna jasa transportasi Gojek dan juga pengisian dompet elektronik dari Gojek itu sendiri atau GoPay, atau bisa dinamakan GoPay. Lalu key resource. Benar? Oh, salah. Itu key activities sebelum key resource. Key activities di sini menghubungkan driver dengan penumpang, manajemen, data pengguna. Misalnya key resource, Google Maps, aplikasi Gojek, dan infrastruktur server. Lalu key partner di sini adalah mitra pengemudinya, supplier atribut driver, dan juga penyedia infrastruktur server itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah cost structure, bagi hasil dengan mitra driver, penyewaan infrastruktur server, biaya API Google Map, gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Selanjutnya adalah pengertian dari bisnis model kanvas. Biasanya dalam mengembangkan bisnisnya, para pengusaha itu memiliki model bisnis yang efisien dan efektif dalam menjangkau target pasarnya. Saat ini terdapat model bisnis baru, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri merupakan sebuah alat atau tools yang digunakan untuk menyederhanakan sebuah model konsep bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Bisnis model kanvas sendiri pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder di dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Selanjutnya ada beberapa cara penggunaan BMC atau bisnis model kanvas. Yang pertama, visual thinking. Cara terbaik menggunakan BMC adalah dengan membuat poster berukuran besar dan menempelkannya di dinding. Setelah itu, founder dapat menggunakan sticky note seperti post-it untuk mengisi 9 elemen. Sticky note memungkinkan group thinking karena setiap orang dalam tim dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua, literasi dengan cepat. Literasi adalah proses di mana founder keluar dari kantor atau ruangannya dan mencoba memvalidasi idenya. Kemudian kembali ke kantor untuk memperbaiki model bisnis dan produknya berdasarkan feedback yang didapat dari market. Yang ketiga, dengan cepat melihat kaitan 9 komponen. Dengan cara ini, tim dapat menemukan hubungan dari peluang pasar atau proposisi nilai unik, sehingga diharapkan tim dapat mendokumentasikan ide-ide baru sebagai hipotesis baru untuk menguji BMC sebagai literasi baru. Yang keempat, menyampaikan pikiran secara ringkas. Tim dipaksa menjelaskan dengan tepat dan ringkas apa yang akan mereka uji, yang akan mereka tindak lanjuti pada literasi berikutnya, karena informasi dicatat dengan pendek pada post-it. Yang kelima,
berbagi dengan partner kerja. Karena BMC disajikan dalam bentuk poster besar dan ditempel pada dinding, maka mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster dari dinding untuk diperlihatkan pada pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya adalah manfaat dari bisnis model kanvas. Yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dalam metode konvensional, pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat. Sementara dengan bisnis model kanvas, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin penting pun semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Bisnis model kanvas memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada mendorong pertumbuhan. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis. Dengan demikian, melihat area ketentuan dan kelemahan tergantung pada input. Itu membangun model bisnis demikian rupa sehingga keseluruhan terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagian. Yang ketiga, mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara tidak langsung, bisnis model kanvas dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan. Ketika pelaku bisnis akan melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin-poin yang telah dirancangkan sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Untuk mempermudah seseorang dalam mempresentasikan dan memahami bisnis seseorang, terdapat 3 unsur kerangka bisnis model kanvas yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah unsur produk, yang kedua ada unsur value, dan yang ketiga ada unsur ke market. Pada unsur produk ini, kita akan memahami tentang bagaimana suatu produk maupun layanan jasa dibuat. Apa saja hal yang perlu diperhatikan agar bisnis produk maupun layanan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan, dan bekerja sama dengan pihak mana saja untuk dapat merealisasikan bisnis tersebut. Pada slide ini dapat kita lihat ada gambar yang menunjukkan bahwasanya itu adalah 4 komponen yang terdapat dalam unsur produk BMC. Disebutkan bahwa key partners merupakan pihak eksternal yang berkaitan dengan jalannya kegiatan operasional. Hal ini bertujuan agar operasional dan risiko bisnis dapat berjalan secara optimal. Dan yang termasuk ke dalam golongan key partners merupakan supplier. Lalu disebutkan key activities merupakan aktivitas yang dilakukan secara efektif. Dilakukan perusahaan untuk merealisasikan value proposition yang diberikan. Dan yang ketiga ada key resource, yaitu membahas mengenai pengelolaan sumber daya bisnis yang bertujuan agar suatu bisnis tersebut dapat berjalan lancar dan seperti yang diharapkan, meliputi bahan baku, sumber daya manusia, dan operasional. Resource yang terdapat dalam suatu perusahaan ini masuk ke dalam cost structure, artinya perusahaan harus menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, kita ambil soft developer. Human resource-nya adalah engineer, developer. Lalu, resource lainnya merupakan kantor, komputer, dan hosting. Lalu disebutkan cost structure merupakan pengelolaan biaya yang dilakukan secara efisien, yaitu bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian. Pada cost structure ini memuat tentang biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan saat merealisasikan bisnisnya, seperti biaya sewa, biaya pemasaran, biaya asuransi, biaya sumber daya manusia, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, kita memasuki unsur kedua dalam BMC, yaitu value.
Pada unsur value ini hanya terdapat satu komponen, yaitu value proposition, yang merupakan manfaat atau benefit yang didapat oleh konsumen, dan harus dapat memenuhi hal yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan tujuan untuk menarik pelanggan agar memilih produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu, gimana sih caranya agar menarik pelanggan untuk memilih produk atau layanan kita? Bisa dilihat dari keunggulan atau keunikan suatu produk maupun layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Next, kita memasuki unsur ketiga dalam BMC, yaitu unsur market. Meliputi siapa saja yang membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan, bagaimana cara agar konsumen mendapatkan suatu produk, bagaimana cara mendapatkan uang dari pelanggan, dan bagaimana cara kita menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, itu merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam unsur market, yaitu ada customer relationship, customer segments, channels, dan revenue streams. Pada customer relationship ini merupakan jalinan hubungan antara perusahaan dengan konsumen, yaitu tentang bagaimana cara menjalin hubungan perusahaan dengan konsumen, agar konsumen atau pelanggan tidak berpindah ke lain bisnis yang merupakan kompetitor dari perusahaan kita. Selanjutnya, yang kedua, pada customer segments merupakan komponen yang menentukan pelanggan yang menjadi target bisnis kita atau bisa kita sebut sebagai segmentasi konsumen. Customer segments ini dibedakan berdasarkan kemampuan, kebutuhan, kebiasaan, dan lain-lain, seperti siapa yang membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan, karakteristik konsumen, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu, pada komponen yang ketiga, channels merupakan komponen bisnis model canvas yang menjelaskan bagaimana penyampaian value proposition kepada customer segments. Hal ini dapat dilakukan melalui public relation, yaitu dengan menggunakan social media. Lalu pada revenue streams, ini merupakan aliran pendanaan bisnis tentang bagaimana suatu perusahaan dapat menghasilkan uang. Merumuskan ide bisnis model canvas. Di sini ada 5. Yang pertama, membentuk relasi atau hubungan dengan konsumen. Yang kedua, mengembangkan penjualan produk. Yang ketiga, menghadapi kompetitor atau pesaing. Yang keempat, memastikan jalannya bisnis. Yang kelima, memiliki sistem dalam bisnis. Ya, yang pertama, membentuk relasi ini sangat penting karena berfungsi untuk penjualan Anda. Ketika Anda membuat nyaman konsumen Anda, maka konsumen akan memberi feedback untuk mempromosikan ke teman-temannya. Yang kedua, mengembangkan penjualan produk. Ya, ini maksudnya step by step harus ada tingkatan untuk penjualan per bulannya. Yang ketiga, menghadapi kompetitor atau pesaing. Untuk cara menghadapi, yaitu gimana caranya marketing Anda jalan, promosi Anda, promo-promo Anda. Yang keempat, memastikan jalannya bisnis. Ini maksudnya yaitu perusahaan Anda atau organisasi Anda ini mau dibawa ke arah mana dan apa tujuannya. Yang kelima, memiliki sistem dalam bisnis. Memiliki sistem dalam bisnis ini sangat penting karena setiap posisi itu harus wajib diisi. Contoh, harus ada manajer keuangan untuk ngurusi uang, masuk uangnya perusahaan, keluar masuknya, terus manajer operasional, terus manajer marketing. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh bisnis model canvas dari Gojek. Untuk yang pertama ialah customer segment. Di sini customer segment dari Gojek adalah pelajar sekolah karena sebagian pelajar sekolah menggunakan angkutan umum untuk mereka pergi pulang. Dengan adanya Gojek ini, pelajar tidak perlu mencari angkutan umum terlalu lama dan dapat pulang dengan cepat dan aman. Selain itu, juga ada pekerja kantoran yang sama seperti pelajar sekolah. Kemudian, pengguna transportasi publik dan generasi yang melek internet itu maksudnya adalah jika kita tidak tahu cara menggunakan internet dengan baik, maka kita tidak bisa mengaplikasikan Gojek itu. Kemudian yang kedua ialah
value proposition, yaitu di sini value proposition atau nilai tambah dari Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Yaitu Gojek di sini jika kita dibandingkan dengan kompetitornya yaitu seperti taksi Bluebird, maka Gojek tidak kalah dengan mereka yang kualitas bisnisnya masing-masing. Karena dalam hal ini harga Gojek lebih murah karena telah diatur oleh server sendiri tentang harga yang sesuai dengan jarak tempat yang dituju daripada taksi Bluebird yang terkadang tidak adil dalam menentukan harga hingga sampai terlalu tinggi. Kemudian channel. Di sini channel dari Gojek adalah aplikasi Gojek karena dari itu terdapat banyak layanan yang dapat dipesan oleh pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat mengetahui tentang produk atau jasa Gojek melalui iklan billboard dan testimoni ke pelanggan. Kemudian customer relationship. Di sini customer relationship dari Gojek adalah membuat diskon dan promo yang membuat para pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan di Gojek. Selain itu, Gojek juga mengirimkan pemberitahuan terbaru seputar Gojek dengan mengirimkan pesan ke pelanggan melalui email newsletter dari Gojek, juga memperbanyak fitur-fitur dari aplikasi yang membuat pelanggan dapat melakukan banyak hal melalui aplikasi Gojek. Kemudian revenue stream. Di sini revenue stream dari Gojek adalah penggunaan jasa dari aplikasi Gojek karena pemasukan mereka berasal dari para pelanggan yang membayar kepada mitra Gojek yang kemudian agak membagi hasil antara mitra pengemudi dan Gojek. Selain itu ada yang melalui pengisian dompet elektronik atau GoPay. Kemudian key activities. Di sini key activities dari Gojek adalah agar mempermudah pelanggan dalam mencari angkutan umum untuk mengantarkan konsumen ke tujuan mereka. Oleh karena itu, Gojek di sini menyediakan aplikasi untuk pelanggan dapat menemukan driver Gojek dengan efektif dan efisien. Selain itu, manajemen data penggunaan yang bertujuan untuk mengetahui berapa kali pelanggan menggunakan layanan Gojek dalam kurun waktu 1 minggu dan berapa besar kepuasan pelanggan terhadap layanan Gojek. Hal ini dilakukan untuk mencapai target dari perusahaan. Kemudian ada key resource. Di sini key resource dari Gojek adalah Google Maps, aplikasi Gojek, dan infrastruktur server. Tanpa adanya ketiga hal tersebut, Gojek tidak akan bisa menjalankan bisnisnya. Kemudian key partnership. Di sini key partnership dari Gojek adalah para mitra pengemudi atau driver Gojek. Tentu tanpa adanya driver Gojek maka Gojek tidak ada terbentuknya seperti sekarang. Supplier atribut driver seperti helm, jaket, dan lain-lain. Setelah itu ada programmer yang telah membuat infrastruktur dari Gojek. Kemudian untuk cost structure-nya, di sini cost structure dari Gojek adalah pembagian hasil yang dikeluarkan terhadap Gojek dari mitra driver, penyewaan infrastruktur server dari Gojek dalam Gojek, kemudian biaya API di Google Maps, kemudian gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan dan perbaikan dari sistem Gojek.